Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib. Ayuha al-ikhwatul kiram, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita setelah kita melaksanakan bulan Ramadan 1 bulan full, dan saat ini kondisi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat kembali sehingga kita bisa belajar. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al, walhamdulillah Allah turunkan kita hujan. Jadi kebetulan yang datang banyak yang santrinya, jadi sayang ana rasanya kalau dibahas mawa'idus sahabah ternyata jamaah nanti takut ada yang ketinggalan. Jadi ana mau ganti tema di sini. Ana mau wasiatkan, kebetulan antum juga baru datang dari liburan, ana mau menyampaikan wasaya litullabil ilm, wasiat-wasiat untuk para santri, para penuntut ilmu. Taib. Ayyuhal ikhwatul kiram, para ulama memiliki banyak sekali wasiat, wallahil azim. Mereka memiliki banyak wasiat, mereka memiliki banyak nasihat untuk para penuntut ilmu, untuk para santri. Karena majalul ilm, kondisi menuntut ilmu tidak semua Allah mudahkan untuk seluruh kaum muslimin, enggak. Ada kondisinya di luar sana, siang sibuk dunia, malam juga sibuk dunia. Ana ambil contoh. Kalaulah seandainya nanti antum udah besar, nanti akan antum tahu. Ketika diajak belajar, ayo mondok yuk, untuk di luar sana ya. Nanti antum besar akan antum tahu. Ketika mereka udah memiliki anak, sudah tua dan sebagainya, ketika diajak ayo nuntut ilmu, apa kata mereka? Kami belum bisa, nyari maisha. Taib. Ketika diadakan semisal program khusus i'dadud du'at atau semisal tadribud du'at atau sistem mulazamah dan sebagainya, dari ba'dal isya sampai jam 12 malam, ana juga nggak bisa, takut paginya nggak seger bekerja. Itu kondisi Allah haramkan, Allah cegah mereka untuk dekat dengan ilmu. Allah nggak mau itu. Makanya kalau seandainya antum Allah berikan kemudahan untuk duduk di sini, di majelis ini, di masjid ini, berarti antum harus tahu ini amanah, nggak gampang. Apa kata Allah? Inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan berikan kepada engkau wahai Muhammad qaulan, sebuah ucapan tsaqila yang berat. Saking beratnya perkataan yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad SAW diemban kepada kita, apa yang terjadi? Halaqah subuh-subuh, antum baca Quran, ngafal Quran, belum 5 menit kepala sudah apa? Ngangguk-ngangguk. Kenapa ngangguk-ngangguk? Tidur. Tok-tok ru'usahum. Ini tuh wallahi terjadi. Siapa yang suka tidur santri di sini? Nah, mana sebagian orang subuhnya tidur, malamnya tidur, siangnya tidur, semua kondisi seperti itu. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala yang ditakutkan. Allah nggak ingin kebaikan di situ. Kalau ulama zaman dulu wasiat mereka ketika sudah diberikan kemudahan menuntut ilmu, harus ada ijtihad, sungguh kerahkan semangat, usaha. Taib. Nak, cita-cita kamu apa? Kalau seandainya ustadznya nanya, gurunya di kelas nanya, cita-cita antum apa? Ana cita-cita insyaallah subhanahu wa ta'ala berjuang di jalan Allah, hayyan wa mayyita. Ketika anak hidup berjuang di jalan Allah, ketika ada anak mati anak berjuang di jalan Allah. Gimana kondisi mati berjuang di jalan Allah? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mat. Usahanya Imam Bukhari terus berjalan.
Al-Imam Muslim rahimahullah mat, udah meninggal Imam Muslim. Ternyata Sahih Muslim bermanfaat untuk umat setelahnya. Kalau tanya apa cita-cita kamu? Ana cita-citanya berjuang di jalan Allah, untuk menyebarkan Islam di jalan Allah, hayyan wa mayyita, baik hidup ataupun mati. Antum harus ada turas, antum harus memiliki warisan yang antum wariskan untuk umat setelah antum meninggal. Apa itu? Bukan dinar wala dirham, bukan. Apa? Ilmu. Kayaknya hatta kawan-kawan, ana punya banyak kawan alhamdulillah dari kalangan asatidzah, mereka berusaha, mereka udah meninggal ada karya ilmiah, banyak tulisan, kitab, buku, atau mungkin dengan kajian-kajian seperti ini. Kita udah meninggal, orang tuh masih bisa lihat kondisi video-video YouTube kita dan sebagainya. Wallahil azim, itu kenapa penting ijtihad, nggak gampang, harus ada usaha. Jadi ana tuh wallahi yuhzinuni, ana tuh sedih kalau ada santri ditanya apa cita-citanya, jawabannya pemain bola. Apa? Pemain bola. Kalau main bola ndak di sini, di luar sana. Tapi kalau di sini Allah kasih petunjuk, hidayah untuk melangkahkan kaki di sini. Taib, Al-Quran was sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sungguh-sungguh ini kita lihat para ulama dari zaman ke zaman, mereka tidak pernah tawaqqaf, mereka tidak pernah berhenti dari belajar dan juga mengajarkan ilmu hatta al-mamat, sampai meninggal. Ana ambil contoh Imam Ahmad rahimahullah. Apa yang terjadi sama Imam Ahmad? Dicambuk, dipukul, dipecut Imam Ahmad ibn Hanbal sampai apa? Sampai pingsan berkali-kali. Pertanyaannya sekarang, apakah Imam Ahmad stop dari mendakwahkan ilmu? La. Semakin apa? Semangat Imam Ahmad ibn Hanbal, semangat juangnya semakin tinggi. Yang sandaran sini, jangan main, jangan main. Tep, antum sini. Tep, antum sini. Yang hijau, yang hijau. Ta'al, ta'al, ta'al. Huna, ijlis huna. Nah. Tep. Jadi kondisi nuntut ilmu itu tidak gampang. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala jangan kebanyakan tidur. Santri itu jangan kebanyakan tidur. Santri itu kalau bisa matanya tuh letih. Letih untuk apa? Begadang di jalan Allah. Bergadang, bermalam di jalan Allah. Dia buat kopinya, dia jadikan diri dia itu, matanya itu bersaksi di hadapan Allah. Dia membaca Quran, dia membaca kitab para ulama, membaca hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perintah Allah, qumil laila illa qalila, hidupkan malam seluruhnya illa qalila, kecuali sedikit untuk tidur. Berapa lama kita bangun malam? Kata Allah, nisfahu, setengah malam. Taib. Permulaan malam itu dihitung dari waktu maghrib. Biasanya maghrib jam berapa? Maghrib jam 6. Subuh jam berapa? Anggap jam 4 subuh. Berarti berapa jam? Jadi jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berapa jam? 10. Anggap 10 jam. Berarti setengahnya berapa jam? 5 jam. Gunakan waktu 5 jam ini, nisfahu, setengahnya untuk apa? Untuk menghidupkan malam kita dengan ibadah-ibadah jalan Allah Subhanahu wa taala. Sisanya tidur. Jadi jangan sampai memaksakan diri tidur 8 jam, 9 jam. 8 jam itu dari jam berapa sampai jam berapa? Tidur 8 jam, siangnya tidur pula lagi dari zuhur sampai asar, 10 jam. Ya Allah. Kata Allah, nisfahu awin kus minhu qalila, setengah malam 5 jam tadi, atau kurangi. Masya Allah. Tujuannya untuk apa? Menghidupkan malam kita. Jadi menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala gak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang Allah kasih taufik. Wallahil azim. Semua orang akan alasan. Antum suatu saat nggak tahu anak langkah antum nanti di mana.
Langkah antum tuh kemana enggak tahu. Tamat antum dari sini nuntut ilmu, kemana arahnya enggak tahu. Taib, ketika kita diarahkan ternyata arahnya bukan jalan ilmu, yang ana takutkan Allah enggak senang sama kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan kaidah penting disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan dalam diri seseorang, maksudnya kalau Allah inginkan seseorang itu baik, yufaqihu fid din. Yang pertama Allah jadikan ini faqih dalam urusan agama. Faqih. Antum sekarang faqih enggak kondisinya? Enggak lah. Belum kita nih. Apa buktinya? Ditanya, apa hukum ini? Allah alam, mana enggak tahu. Apa hukum itu? Ana juga enggak tahu. Apa hukum? Berarti belum faqih ini. Taib, kita duduk di sini proses untuk menjadi apa? Faqih. Pelan-pelan kita mempelajari kitabut taharah, kitab bersuci, sampai bersuci setelahnya kitabus shalah, kitabus shalah setelahnya kitabuz zakat, kitabuz zakat setelahnya kitabus siam puasa, kitabus siam kitabul hajj dan seterusnya. Itu proses itu menuju faqih. Tapi ternyata tiba-tiba di umur 3 mutawasid, 3 SMP semisal, ternyata Allah palingkan kita semua dari nuntut ilmu. Wallahil adzim, itu kondisi berarti Allah jauhkan kita dari majalisul ilm. Makanya wallahi semangat. Jangan ada bisikan-bisikan syaitan yang kita terima. Kalau syaitan wallahil adzim akan terus nakut-nakuti antum. Nanti kalau besar kita makan apa? Kalau besar kita makan apa? Kalau besar makan apa? Jangan mondok dan sebagainya, ditakuti. Kalau para penuntut ilmu nggak pernah takut, karena mereka tahu ketakutan, rasa khawatir itu datang dari siapa? Syaitan. Ya Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu memerintahkan kalian untuk terus takut akan kemiskinan. Takut. Nanti kalau nggak jadi dokter makan pakai apa? Kalau nggak jadi ini gimana? Lu alhamdulillah anak 6 tahun mondok, masuk SMP sampai SMA tamat, kuliah juga kuliah agama, sekarang bisa makan kok. Karena memang makan itu, rezeki itu tanggung jawab kita atau tanggung jawab Allah? Allah menciptakan makhluk, nggak mungkin Allah tidak kasih rezeki. Ana ambil contoh. Antum melihara hewan, antum melihara kucing, antum melihara kelinci, antum melihara apa? Semua hewan yang antum pelihara, boleh nggak antum biarkan mereka nggak makan? Nggak boleh. Kalau antum melihara kelinci, antum nggak kasih makan, zalim nggak antum? Zalim. Taib, mungkin nggak Allah ciptakan makhluknya manusia, ternyata Allah nggak kasih makan, zalim nggak Allah? Zalim. Makanya mustahil kalau Allah nggak kasih kita makan. Kenapa kita takut? Wallahi hewan-hewan yang berada di bawah tanggung jawab kita kadang-kadang biasa aja, dia nggak pernah takut. Ya minta makan, ya besok udah kenyang, nggak pernah khawatir. Tapi kenapa manusia yang Allah kasih akal sehat khawatir? Makanya wasiat para ulama untuk penuntut ilmu, jangan pernah melenceng dari jalan ilmu, jangan pernah takut. Jalan siru 'alad darb, terus berjalan di atas jalan kita. Jalan apa? Ilmu, ijtihad, semangat. Walaupun kondisi antum tuh kadang-kadang aduh berat, itu ada namanya futur. Futur itu apa? Lemah iman. Apalagi kondisi habis lebaran, habis liburan plus lebaran sama dengan futur. Kadang-kadang manusia kapan udah kena santri ini liburan di waktu lebaran, semua banyak dilalaikan dengan kondisi hal duniawi. Ketika diminta sama ustadznya tanggal sekian balik ke pondok, aduh kok berat ya. Itu kondisi harus kita buang itu. Penuntut ilmu nggak ada ceritanya itu malas-malasan. Antum sekarang kondisi ya, ana yakin kalau antum katakan oh nggak apa-apa lah, kami masih muda, kami nggak usah belajar, nanti kalau udah tua baru belajar. Lihat di luar sana kondisi orang-orang yang sudah tua, banyak enggak yang enggak belajar?
banyak. Banyak nggak nuntut ilmu? Wallahi banyak. Makanya kita harus hilangkan ini. Ada salah satu foto seorang nenek-nenek tua. Ana biar antum tahu kondisi yang namanya menuntut ilmu itu jangan sampai kalah sama orang tua. Antum lihat kondisi syufa pemenang hifdzul Quran, musabaqah, ikut lomba musabaqah hifdzul Quran. Syuf, antum lihat ini masih muda atau tua? Tua dan mbah-mbah dan nenek-nenek. Ngafal Quran di masa tua. Ngafal Qurannya bukan antum masih muda. Orang tua biasanya kuat hafalannya atau udah mulai pikun? Pikun. Taib ini umurnya 86 sana, 86 tahun. Berapa tahun? 86 tahun, di masa orang udah banyak pikunnya. Duduk dia datang ke halaqah Quran, duduk bersimpuh di hadapan syekhahnya atau gurunya, dia ngafal Quran. Ikut musabaqah, dia menang. Ini wanita sudah tua. Oleh apa alasan kita masih muda, masih kuat-kuatnya semangat kita, masih gampangnya, dan bahkan nggak ada beban. Antum mulai nggak ada beban nyari maisha, antum nggak ada beban nyari nafkah. Kalau antum sudah tamat dari sini, antum udah mulai bekerja, punya istri, punya anak, antum akan nggak bisa, akan semakin sempit waktu untuk belajar. Sekarang waktunya antum keluar target, Masya Allah tabarakallah rahman, anak SMP ini harus hafal Arba'in Nawawi. Anak keluar targetnya harus hafal 10 juz Quran. Anak keluar dari pondok ini 3 tahun, anak sudah harus bisa menyampaikan dakwah fisabilillah di atas mimbar. Belajar, bismillah. Anak sudah jadi imam di masjid sana, masjid sini. Wallahi sahih. Tapi kalau sekarang, siapa di sini yang jadi imam tarawih di bulan Ramadan? Kelas 3 mana? Ada? Khatib Jumat? Ada? Ngajar TPA? Ngajar TPA kelas 3? Nggak ada. Wainal himmah? Ini kata para ulama itu susah, matatil himam. Himmah ini yang mati nih. Ya apa himmah? Semangat. Jadi kalau anak sekarang putar, siapa di sini ketika pulang kemarin liburan main bola? Senyum-senyum. Kalau ini baru senyum-senyum. Ngangkat enggak ya? Ngangkat enggak ya? Main A, main B. Nah, nuntut ilmunya enggak ada. Rihlah. Taib, anak liburan saat ini, anak lagi liburan selama 20 hari, anak mau ke Jawa. Memulazamah, anak mau ikut halaqah ustaz, halaqah syekh semisal, anak mau berangkat ke Jawa. Dulu kami itu ada yang nggak pulang untuk ikut halaqah seperti itu, rela nggak pulang. Itu terjadi. Sekarang himmah kita itu kebanyakan main. Makanya beda antara kita sama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ana sering sampaikan, Imam Nawawi dengan himmah yang tinggi, masih kecil disuruh main-main aja nggak mau. Imam Nawawi bahkan nangis dipaksa untuk main sama kawannya. Sekarang kita nangis dipaksa untuk ngafal Al-Quran. Antum nggak akan tahu faedah ini kecuali nanti kalau antum sudah besar. Kalau antum sudah tua, antum baru nyesal, ya Allah kenapa baru sekarang. Seperti orang yang kondisinya lalai, dia akan sadar betapa ruginya dia lalai kapan sudah mati. Taunya kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita kunjungi liang lahat, masuk liang lahat, baru tahu ternyata hidup di dunia ini itu nggak butuh main, nggak butuh canda. Makanya diingat oleh Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun
walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakathurun fil amwal wal aulad. Sesungguhnya kehidupan dunia ini, kata Allah, i'lamu, ketahuilah, laibun, permainan, main. Sekarang kondisinya yang permainan diseriuskan, yang serius dimain-mainkan. Saya enggak itu. Yang serius dimain-mainin, yang main-main diseriuskan. Ana ambil contoh. Nuntut ilmu harusnya serius atau main-main? Serius. Kebanyakan kondisi saat ini, ada nggak yang main-main ketika nuntut ilmu? Ada. Di kelas main, di masjid main, di halaqah main. Yang serius dimain-mainkan, yang main-main diseriuskan. Antum kalau dulu main PS, serius nggak antum main PS? Kapan kalah main bola, nangis. Serius sekali, main-main, serius. Yang serius apa? Main-main. Na'udzubillah. Itulah kata Allah, annamal hayatud dunya la'ib. Dunia ini permainan, udah dibuat sama Allah permainan. Liburan main, liburan datang ke time zone, judi lagi. Na'udzubillah. Udahlah judi, permainan, wallahi kotor. Walahun, sia-sia. Tapi antum main permainan, main A, main B, main C, main D, dapat pahala antum dari Allah. Oh, kamu main ini, saya kasih pahala. Ada. Tapi sebaliknya, kita menuntut ilmu, kita mengajarkan ilmu, dikasih nggak pahala sama Allah? Dikasih. Tapi kenapa kita sibuk sama sesuatu hal lahun yang sia-sia nggak dapat apa-apa? Kita tinggalkan yang ternyata Allah kasih. Ana ambil contoh, na'udzubillah. Antum kalau nggak sadar sekarang, sampai tua nggak akan sadar. Kasus i'tikaf. Kasus apa? I'tikaf. I'tikaf. Ya ikhwah, i'tikaf. Itu kalau kita dapat Lailatul Qadar, lebih baik daripada apa? 1000 bulan tiap tahun. 1000 apa? Bulan. Taib. Anggaplah gaji orang rata-rata UMR di sini mungkin 3 juta, nggak usah 3 juta, terlalu besar lah. Di kita mungkin sekitaran 2 jutaan. Taib, buat 2 juta. Gaji kita 2 juta. Kita buat nih 2 juta 1 bulan. Kalikan berapa? Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalikan 1000 2 juta. Keluar angka berapa? 2M. Ambil contoh. Kalian kerja, ini kalau manusia yang ngomong, kalian kerja sama saya, kalian kerja 1 bulan 2 juta, saya gaji. Itu berlaku terus. Saya minta di bulan ini kalian kerja 10 hari non stop, 10 hari ya. Kalau kalian kerja 10 hari, saya kasih 2M. Mau nggak kita kerja 10 hari lembur? Wallahil hadim, ana yakin mia fil mia 100% nggak akan ada yang nolak. Mustahil ada yang nolak. Dapat 2M 10 hari. Tapi ketika itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi sama kita? Nggak ada yang i'tikaf. Na'udzubillah. Antum santri ada nggak yang i'tikaf? Siapa angkat tangan? Anak kasih hadiah. Anak kasih hadiah. Santri ada yang i'tikaf enggak? Anak kasih hadiah. Mana? Taib, angkat tangan. Taib, jangan malu-malu. Tal. Taib, mana? Tal, khudh. Ada 2. Satunya lagi anda punya kecil nih. Fadhal, antum pilih aja, fadhal. Khudh, ambil satu. Nah, fadhal khudh. Dia punya anak. Tip, dari sebanyak antum ini,
Wallahi sahih. Apa kata Allah? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang jumlahnya apa? Bersyukur sama Allah. Kita nih kebanyakannya kafur. Allah udah ngasih 2M loh ya, contohnya 2M, nggak kita syukuri, malah main gitu. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Wallahi ainal himmah. Mana himmah kita? Kalau antum alasan anak pulang kampung nggak ada masalah. Untuk antum silaturahim ke sana ke sini ke sana ke sini, wallahil azim nggak ada masalah. Cuman kita di sini-sini aja. Rumah ya di Prabu Muli sini saja. Nggak mudik juga, nggak mudik, nggak pulang kampung. Ternyata Allah kasih kesempatan itu kita khianatin Allah. La ilaha illallah. Antum kondisi, ana ambil contoh ya. Antum kondisi kaya, punya duit. Antum kaya nih. Setiap orang antum kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tiba-tiba mereka semua, enggak, ana enggak mau. Sakit hati enggak antum? Hadiah dikasih, antum tolak. Sakit hati enggak kita? Antum ngasih, Ustaz afwan ini hadiah dari ana 1 juta. Enggak. Seakan-akan kita enggak butuh. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, nggak boleh kita nolak apa? Hadiah. Nggak boleh. Apalagi yang 3 hal: al-wasaid, bantal, sandaran, terus susu, al-halib, kemudian yang terakhir at-tib, parfum. Nggak boleh kita tolak. Ternyata Allah ngasih besar, lebih baik daripada 1000 bulan kita tolak. Na'udzubillah. Kalau kita hitung nominal 2M itu kecil, nggak mungkin Allah kasih. Orang dapat Lailatul Qadar cuma 2M itu mustahil, kecil sekali bagi Allah. Jauh lebih dari itu kita tolak. Lebih milih serba 35.000. Itu pun bukan kita nerima 35.000, kita keluarkan duit 35.000. Mau tertipu sama siapa? Hawa nafsu. Penuntut ilmu enggak kayak gitu. Tapi mereka tahu Lailatul Qadar datang, ijtihad. Mereka duduk, buka Qur'annya, buka hadisnya, mereka hafalkan. Makanya Masya Allah Tabarakallah Rahman disebutkan dalam sebuah riwayat dalam Tabaqat Imam Ahmad, disebutkan kana Ahmad ibn Hanbal la yanam. Imam Ahmad tuh nggak tidur, sama sekali nggak tidur, kecuali illa wasaqata fanam, kecuali memang betul-betul ngantuk sampai terjatuh Imam Ahmad pingsan, itu tidurnya itu ketika tak jatuh, itu tidurnya Imam Ahmad. Nggak ada. Kalau kita kan dijadwalkan, oh jam 11 tidur, bangun jam 4. Sampai ulama salaf mengatakan la akul wala anam adatan wa innama ittirara. Aku tidak pernah makan, tidak pernah minum dalam kondisi kebiasaan, enggak pernah terjadwal. Kapan saya butuh tidur baru tidur. Kalau ternyata jam 1 masih kuat, jam 2 masih kuat, enggak tidur. Wallahi hadza himmah. Makanya disebutkan man talabal ula, siapa yang minta mencari kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sahiral layali, dia akan begadang malam. Orang yang nuntut apa? Mencari derajat yang tinggi di sisi Allah, sahiral layali, dia akan berusaha. Oke, Masya Allah Tabarakallah Rahman. Ana ada lihat satu video Zakir Naik sendiri, antum bisa cek nanti di YouTube itu. Zakir Naik itu kita kenal dengan kondisi dakwahnya itu besar sekali. Ternyata dia ngomong, saya tidur itu kebiasaan setiap malamnya cuman 3 jam sampai 3,5 jam. 3 jam sampai 3,5 jam itu sudah hitungan tidur malam, tidur siang. Cuman 3,5 jam, 3 sampai 3,5 jam. Anggapnya jam 12 tidur, jam 3 bangun. Ini sahibul himmah ini. Orang yang memiliki apa? Himmah. Imam Bukhari rahimahullah nulis hadis. Habis itu beliau tidur, bangun, nulis hadis. Tidur, bangun, nulis hadis.
tidur bangun nulis hadis. Seperti itu. Tidurnya sebentar, nulis hadisnya lama. Tidurnya sebentar, cuma 5 menit 10 menit tidur. Itu nak tidur yang bukan tidur yang lama loh ya, bukan tidur orang ngomongnya deep sleep, bukan tidur nyenyak, itu bukan. Tidur sebentar aja, duduk, ketidur. Ana sering di kantor tuh kapan sudah sebelum zuhur. Ustadz tahu juga, santri juga tahu, tidur di kursi sudah ketidur. Tapi cuma 10 menit. Kalau tidur di kursi mana ada bakal lama tuh, mustahil. Sebentar aja tap kebangun, sudah bangun. Capek memang. Tapi nggak ada orang-orang tidur terlalu lama dan sebagainya. Itu santri. Makanya kadang-kadang kalau antum lihat sahibul himmah, orang-orang memiliki kondisi yang dia itu semangatnya kuat, orang-orang berhasil, itu biasanya ada matanya tuh, istilah orang tuh kantong mata ya, atau mata panda yang bawahnya itu warna apa? Hitam. Itu di malam hari mereka hidupkan malam mereka untuk ibadah kepada Allah SWT. Ada satu hadis, wallahil adzim, satu hadisnya besar sekali. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ainan la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang gak bakal dibakar sama api neraka, mustahil masuk neraka. 2 orang ini mustahil. Apa sifatnya? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut dari azab Allah. Udah kebayang dia neraka. Antum kalau mau tahu bagaimana ancaman Allah tentang neraka, ndak usah ancaman Allah di neraka. Antum rasakan aja api dunia yang Allah ciptakan, kecil sekali dari neraka. Hidupkan kompor, kalau kita letakkan tangan kita aja sampai 5 detik itu bisa tahan, panas sakit, masya Allah. Ternyata neraka jahanam tuh sampai 70 kali lipat api di dunia. Paling panas semisal berapa ratus derajat Celcius. Kalau antum ukur aja air mendidih, dicek di temperatur semisal 100 derajat Celcius, antum mandi pakai air itu, udah kebayang, na'udzubillah, habis terkelupas. Taib, apa yang terjadi orang-orang neraka jahanam? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina kafaru bi ayati saufa nuslihim nara. Gimana ayatnya? Innal ladzina kafaru bi ayatillah. Mana ayatnya? Saufa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab, kata Allah. Orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kami akan celupkan mereka ke dalam api neraka. Setiap kali hangus kulitnya melepuh, baddalnahum juludan ghairaha, selesai adab, enggak, Allah buat kulit baru. Untuk apa? Liyadhuqul adab. Mandi kita lepuh, Allah jadikan bagus lagi. Mandi melepuh lagi, Allah jadikan bagus. Sampai seterusnya, sampai Allah Subhanahu wa taala ridho sama ini hamba. Makanya na'udzubillah, ngeri azab Allah. Orang udah terbayang itu, apalagi orang udah tahu ini dia bakal mati. Antum kalau sering ikut takziah sebelum mencolati jenazah, bawa sampai ke kuburan, sampai masuk liang lahat, kalau antum sering lihat kondisi itu, antum akan sadar, ana suatu saat itu dimasukkan di situ. Kira-kira aman nggak dari azab Allah di kuburan sebelum di akhirat, api neraka? Apa yang terjadi? Bakat min khasyatillah. Mereka nangis, mata mereka mengucurkan air mata. Itu yang pertama yang nggak bakal tersentuh api neraka. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang bergadang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jihad bergadang di jalan Allah, nuntut ilmu di jalan Allah. Bahkan jihad, pahala jihad sama pahala menuntut ilmu, kata para ulama, itu sama-sama besar. Bahkan disebutkan orang yang nuntut ilmu keluar meninggal, fahuwa fi sabilillah, mati itu dihitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Antum begadang ya Allah, sampai kadang-kadang tuh kalau antum Masya Allah ya, antum bergadang, coba lihat sampai ngantuk-ngantuk, sengantuk-ngantuknya kita, nanti akan neteskan air mata, ngantuk, tapi antum baca Quran terus. Ya Allah, ana nih sampai ngantuk ya Allah, baca lagi. Antum baca Quran itu karena hubbukum lillah, karena kita memang cinta sama Allah SWT. Antum usap air mata antum, baca lagi, ngantuk antum sampai nguap, antum tahan, ini datangnya dari syaitan, antum wudu, antum baca lagi. Ya Allah, ana baca ini karena saya tuh cinta sama engkau ya Allah. Baca terjemahannya, baca ayatnya, baca tafsirnya, apa yang Allah maksud. Ya Allah, ana ini tidak paham apa yang engkau tuliskan dalam Al-Quran ya Allah, apa yang engkau firmankan dalam Al-Quran aku nggak paham. Dibuka, minta tolong sama Allah. Ya Allah, kasih ana taufik ya Allah untuk memahami firman engkau ini ya Allah. Tapi sekarang kita Ramadan dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kadang-kadang bacanya cuman baca, tidak tahu isinya itu apa. Ada orang begadang malam, dia buka Al-Quran, bainahu wa bainallah, yang tahu cuman dia sama Allah, bainahu wa bainallah. Istrinya tidak tahu, anaknya juga tidak tahu, tetangga tidak tahu, bainahu wa bainallah, antara dia sama Allah SWT. Dia kerjakan sampai nangis ngantuk itu. Kenapa? Karena dia cinta sama Allah. Ana yakin mata yang seperti itu tidak bakal disentuh oleh api neraka. Allah akan haramkan api neraka untuk menyentuh mata dia, untuk nyentuh tubuh dia. Antum sekarang masih kecil, masih masa-masa istilahnya cemerlangnya, masa-masa berliannya, masa-masa emas. Kalau antum nggak gunakan ini, lewat masa antum. Itu yang dirasakan oleh banyak kawan-kawan sejawat kami. Dulu santri malas-malasan, ketika besar dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Dunia nggak dapat, dia mondok tapi malas-malasan. Di bidang dunia nggak ahli ini, nggak ahli itu, nggak ahli ini, nggak ahli itu, nggak dapat dunianya. Akhiratnya nggak dapat juga. Bukan jadi ustadz, bukan jadi orang penghafal Quran, bukan orang menghafal hadis. Jadi apa? Lad dunya naluha, mereka nggak mendapatkan dunia, dan juga akhirat nggak mereka dapatkan. Rugi nggak orang kayak gitu? Rugi. Makanya wasiat ana, antum harus perhatikan betul untuk semangat menuntut ilmu. Na'amullah alam bisawab. Ini kayak udah azan belum nih? Di luar tuh ana dengar azan itu. Sudah ya? Nah, fadhal azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Taib, kita lanjutkan sedikit di sini. Jadi yang ana harapkan antum nih generasi harapannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahil adzim. Antum inilah yang ditunggu oleh Nabi kita Muhammad. Dan ana ndak tahu kapan antum sadar. Ana ndak tahu, wallahil adzim. Antum tuh kadang-kadang santri ana sering sampaikan, antum ini harapan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Antum ingat kasus dulu Nabi SAW dicela, dimaki, dilempar batu sama anak kecil. Kasusnya kapan itu? Ketika Nabi dakwah di mana? Taif. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh malaikat penjaga gunung, yang Allah kasih tugas untuk ngawasin gunung. Kata malaikat ini mengatakan, la in syi'ta ya Muhammad la udbiqanna alaihimul akhsyabain. Wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku timpakan dua gunung besar, satu untuk Taif, satu untuk Mekah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La, fa inni arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah. Tidak, aku berharap dari mereka lahir generasi-generasi yang mereka nyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, generasi setelah yang Nabi harapkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersedih ketika mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u syahawat fasawfa yulqauna ghayya. Nabi kita Muhammad SAW mendapati ayat tadi. Apa kata Allah SWT? Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Akan ada generasi setelah mereka. Generasi sahabat, setelahnya tabi'in, setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in, setelahnya. Apa kata Allah? Adha'u shalah. Mereka enggak serius salatnya. Mereka sia-siakan salatnya. Wattaba'u syahawat. Ngikuti hawa nafsu. Syahwat diikuti, permainan diikuti, senda gurau diikuti, candanya diikuti, semua diikuti. Belajar nggak ikuti. Syahwat.
Apa kata Allah? Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan Allah campakkan ke dalam neraka jahanam. Wallahi ini, ayat ini itu yang kita takutkan generasi kita saat ini. Salat malas, disuruh salat marah. Ketika azan bawanya ngedumel. Ngapain? Wattaba'u syahawat, ngikuti hawa nafsu, main game, nonton TV, dengar radio, wattaba'u syahawat. Dan generasi itu terjadi sekarang, ditinggalkan sholatnya, banyak sibuk dengan hal-hal yang melalaikan. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan masuk, Allah campakkan ke dalam neraka jahanam. Makanya antum harapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal antum tuh datang nanti pada hari kiamat jumpa dengan Nabi sallallahu bawa raya. Nabi tuh bawa bendera tuh hari kiamat. Nabi bawa bendera, di belakangnya siapa? Orang-orang yang berjuang membela dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu. Antum minimal tuh datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu. Nabi ketika didatangi sama antum, Nabi persilahkan ikut ke belakang. Yang ana khawatirkan tuh Nabi tidak kenal sama kita. Padahal kita butuh syafaat siapa? Nabi SAW. Lah wala wala kecil. Antum udah capek 3 tahun belajar, nggak dikenal sama Nabi SAW. Abi antum ngeluarin duit besar, SPP itu besar loh, 1 juta, 12 bulan 12 juta, belum biaya pendaftarannya. Kalau 3 tahun berarti udah kena berapa? 36 juta. Antum datang minta syafaat Nabi SAW, ternyata Nabi nggak kenal sama antum. Na'udzubillah. Kayak harapkan antum ini udah Allah letakkan di sini, semangat berjuang sampai kapan? Sampai mati. Kalau anda dari dulu tanya apa cita-cita anda dulu ditanya apa cita-citanya Ustadz. Anda dari SD tuh suka dengerin Ustadz Abdul Hakim Abdad. Dari dulu bahas riba ketika khutbah Jumat, dari dulu anak putar terus itu. Waktu itu masih watermark itu Maktabah Abdullah, masih ingat anak Maktabah Abdullah. Itu yang anak tonton dari dulu. Cita-citanya Pak Ustadz, anak tidak pernah ada satu cita-cita dulu anak selain Ustadz. Waktu itu masih kecil, masih kelas 1 kelas 2 SD, mau jadi apa? Nak dokter. Tapi ketika anak masih kelas 4 SD waktu itu, abi anak udah mulai ngaji, ada VCD Ustadz Abdul Hakim Abdad sama Ustadz Yazid Jawas. Anak tiba-tiba entah kelas 4 SD itu berubah. Apa cita-cita Ustadz? Dai. Dan anak tidak pernah tahu sampai kapan anak berjalan di jalan ini. Wallahi anak nggak pernah tahu. Bisa jadi sebelum meninggal Allah palingkan kita dari jalan ilmu, na'udzubillah. Itu terjadi. Maka antum usykuru nikmatullah. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kelas tuh jangan banyak tidur, jangan banyak ngantuk, jangan banyak ngobrol, jangan banyak canda. Apa kata ustadznya dicatat dan seterusnya. Na'amullah alam bisawab. Baik, ini kita tanya jawab. Waalaikumsalam Ustadz, izin bertanya di luar tema, jika ada 2 orang yang berhutang dan memberi hutang lupa atas hutang tersebut, maka apa yang dilakukan Ustadz? Syukran. Kalau orang lupa hutangnya ya dibayar. Tapi kalau ternyata seandainya orangnya itu sudah meninggal atau kita sudah nggak jumpa lagi, gimana cara membayar? Kita nggak tahu kondisinya dia di mana dan sebagainya. Maka kata para ulama, kita sedekah sesuai dengan hutang kita, niatkan untuk fulan, maka hutang kita akan lunas di dunia sebelum di akhirat. Oke, hutang tuh dibayar, jangan suka ngutang. Antum ngutang kena antum sudah mulai balik, antum sudah mukallaf, dicatat sama para malaikat. Kalau hutang tuh dicatat, biar jangan sampai lupa sama hutang sendiri. Na'amullah alam bisawab.
Salam Ustadz, izin bertanya, jika ada orang yang sering bersumpah palsu, bagaimana dia membayarnya? Apakah cukup dengan berpuasa 3 hari? Syukran Ustadz. Puasa kafarat yamin, kafarat sumpah, berpuasa 3 hari itu untuk sumpah, bukan sumpah palsu. Kalau sumpah palsu, sumpah dusta, itu nggak ada kafaratnya. Ini jumhur para ulama. Ada satu hadis para sahabat mengatakan, kunna na'uddu dzambal ladzi la kaffarata lahu. Kami mengkategorikan ada satu dosa yang tidak ada kafaratnya. Apa itu? Al-yaminul ghamus, sumpah palsu, sumpah dusta. Jadi orang kapan udah bersumpah dalam kondisi dusta, palsu dia sumpahnya, maka dia itu tidak ada kafarat. Terus gimana? Taubat. Wallah alam, tapi madhab Al-Imam Syafi'i, karena kita kepada madhab Syafi'i, itu ada kafaratnya. Kafaratnya seperti kafarat biasa. It'amu fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahrir raqabah. Kita itu ngasih makan 10 orang miskin, atau ngasih pakaian untuk mereka, atau membebaskan budak. Tapi kalau kita memang ternyata kondisinya memang mau untuk puasa, fasyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, kata Allah. Itu sumpah, kafar sumpah kalian kalau kalian bersumpah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kata para ulama tidak ada kafaratnya kalau sumpah itu sumpah palsu. Salam Ustaz, apakah benar jika kita sakit di minggu-minggu terakhir Ramadan tandanya doa kita diijabai oleh Allah? Syukran Ustaz. Enggak ada. Ini khurafat. Orang kapan kondisi dia itu semangat beribadah, Allah mudahkan kondisi dia di akhir Ramadan, enggak dilalaikan, insyaallah itu doa dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan harus sakit dulu dan sebagainya, enggak. Itu khurafat. Nah, wallahu alam bisawab. Taib, ada yang lain enggak? Fadhal. Tafadhal, kalau ada yang lain. Kalau nggak ada kita tutup. Tapi nggak ada ya. Ana mau, sebelum ana tutup, ana mau ngabarkan insyaallah kajian kita diliburkan pekan depan sampai bulan depan, akhir bulan depan. Ana nggak bisa kajian selama 1, 2, 3, 4 sebulan nggak bisa kajian. Insya Allah baru bisa nanti di tanggal 21 Mei insya Allah. 21 Mei karena mau ada safar, jadi safar sebulan, jadi nggak bisa untuk kajian. Insya Allah nanti setelah itu baru kita kajian lagi. Naam. Itu dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.